Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar kata tanya dan fungsinya. Materi ini ada di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Nah, pada tema 2, kalian nanti akan ada tugas membuat peta pikiran. Peta pikiran itu seperti ini, berdasarkan informasi yang terdapat pada sebuah teks. Nah, peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan bantuan kata tanya. Nah, kata tanya apa saja yang bisa digunakan untuk membuat peta pikiran? Yang pertama, kata tanya apa, atau dalam bahasa Inggris disebut what. Nah, apa fungsinya? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya kalau ada soal seperti ini, nah buatlah kata tanya apa yang jawabannya ada pada teks berikut. Nah, kalian ingat-ingat lagi fungsinya tadi, kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Coba dalam teks ini kalian cari hal atau peristiwa yang terjadi. Setelah itu kalian buat pertanyaan yang jawabannya ada pada teks tersebut. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini. Ingat ya, kata tanyanya menggunakan kata tanya apa seperti pada perintahnya. Nah, apa saja yang telah dikorbankan para pendahulu bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan? Nah, jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat ini ada pada teks di atas. Mana jawabannya? Ya, coba kalian perhatikan. Nah, ini jawabannya. Jadi, bisa kita jawab, para pendahulu bangsa Indonesia telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, mudah bukan? Baik, kita lanjut ke kata tanya yang kedua, yaitu siapa, atau dalam bahasa Inggris disebut who. Nah, apa fungsinya? Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Bapak ulangi sekali lagi, fungsi kata tanya siapa ini untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, jadi jawabannya nanti berupa seseorang atau pelaku pada sebuah peristiwa. Nah, supaya lebih jelas, langsung kita ke contoh soalnya. Buatlah kata tanya siapa yang jawabannya ada pada teks berikut. Nah, kalian simak teksnya ini. Mana kalian baca dengan teliti. Nah, di situ ada kata-kata yang menunjukkan seseorang atau pelaku. Nah, setelah kata-katanya itu ketemu, kita bisa buat pertanyaan. Nah, seperti ini misalnya. Menggunakan kata tanya siapa ya? Siapa yang menandatangani naskah proklamasi yang sudah diketik? Nah, jawaban dari pertanyaan ini ada pada teks di atasnya. Mana? Kalian perhatikan. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu contoh penggunaan kata tanya siapa. Kita lanjut lagi ke kata tanya nomor 3, yaitu kapan.
atau when. Apa fungsinya? Fungsi dari kata tanya kapan ini untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi waktu ya. Waktu itu bisa berupa hari, bulan, atau tahun, bisa juga keterangan waktu yang lain. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Buatlah kata tanya kapan yang jawabannya ada pada teks berikut. Nah, ada teks ini kalian baca. Mana kira-kira kata-kata yang menunjukkan keterangan waktu? Ingat tadi keterangan waktu itu bisa berupa tanggal, hari, bulan, tahun, bisa juga keterangan waktu yang lainnya. Pagi, siang, sore, hari, dan lain-lain. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini. Kapan Indonesia merdeka secara de jure? Jawaban dari pertanyaan ini harus ada di bacaan. Nah, coba kalian cari. Sudah ketemu? Iya, betul. Ini jawabannya. Jawabannya adalah secara de jure Indonesia merdeka sejak tanggal 22 Maret 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, baik, kita lanjut lagi ke kata tanya nomor 4. Nah, di mana atau where? Fungsi dari kata tanya di mana adalah untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Ingat ya, di mana untuk menanyakan tempat. Nah, ini gampang kalau di mana ini. Nah, langsung kita ke contoh soal. Ya, soalnya seperti ini. Buatlah kata tanya di mana yang jawabannya ada pada teks berikut. Nah, ini ada teks. Kalian lihat mana yang merupakan keterangan tempat. Jika sudah ketemu, buat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Nah, misalnya seperti ini. Di mana Bung Hatta dilahirkan? Ingat, jawabannya harus ada di teks di atasnya. Nah, sudah ketemu ya? Iya, betul, itu jawabannya. Nah, jawabannya Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi. Ya, di Bukit Tinggi itu merupakan tempat ya, terjadinya peristiwa. Baik, kita lanjut ke kata tanya nomor 5 ya. Mengapa atau why? Nah, kata tanya mengapa ini fungsinya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, kata tanya mengapa itu sama dengan kata tanya kenapa. Nah, itu sama saja ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Buatlah kata tanya mengapa yang jawabannya ada pada teks berikut. Ingat ya, kata tanya mengapa itu menanyakan penyebab. Nah, penyebab atau alasan. Nah, penyebab atau alasan ini salah satu ciri-cirinya itu ada kata karena biasanya. Tapi tidak selalu seperti itu. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Buatlah kata tanya mengapa yang jawabannya ada pada teks berikut. Nah, mana yang merupakan penyebab atau alasan. Nah, sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, kita buat pertanyaannya. Ya, misalnya seperti ini. Mengapa Laksamana Maeda rela membantu bangsa Indonesia? Nah, itu jawabannya ada di teks di atasnya. Nah, jadi bisa kita jawab, Laksamana Maeda rela membantu bangsa Indonesia karena simpati pada nasib rakyat Indonesia. Baik, kita lanjut ke kata tanya yang terakhir. Nah, bagaimana atau how? Apa fungsi dari kata tanya bagaimana ini? Fungsinya adalah untuk menanyakan cara
atau proses terjadinya suatu peristiwa. Ingat ya, kata tanya bagaimana fungsinya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Berarti jawabannya kata tanya bagaimana itu nanti adalah sebuah cara atau proses. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Buatlah kata tanya bagaimana yang jawabannya ada pada teks berikut. Nah, kalian baca teks ini mana yang merupakan cara atau proses. Nah, jika sudah ketemu, kita buat pertanyaannya. Nah, ingat pertanyaannya ini jawabannya nanti harus ada di teks tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, lihat jawabannya ada di teks di atasnya. Nah, ya, jadi bisa kita jawab, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui surat kabar, radio, pamflet, poster, dan spanduk. Nah, itu tadi 6 kata tanya yang dapat membantu kalian mencari informasi dari sebuah teks. Ya, dari informasi-informasi tersebut atau jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut bisa disusun menjadi sebuah peta pikiran. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya pada Bapak Ibu guru kalian atau bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.